Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu ya, kita langsung mulai aja. Nanti saya share rekamannya ya. Jadi untuk kali ini saya akan sharing nih terkait dengan cara membuat riset to book ya. Jadi bagaimana penelitian itu bisa menjadi buku. Nah, pastinya kita semuanya sudah banyak penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang sayang kalau misalnya itu hanya disimpan dan tidak dipublikasikan, yang artinya cuma kita aja yang bisa menikmati isi dari apa yang sudah kita buat ya. Padahal sebenarnya penelitian itu adalah karya yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu eh, kita akan merubah ya bagaimana penelitian yang sudah kita laksanakan itu bisa menjadi buku, kemudian buku itu ber-ISBN, dan buku itu bisa dinikmati oleh para pembaca, artinya bisa dinikmati oleh banyak banyak orang. Nah, karena kalau kita lihat ya, kita sebagai dosen dan akademisi, kita adalah sumber informasi dan sumber pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus harus mulai berpikir bagaimana kita ini bisa menghasilkan satu inovasi yang tentunya berkaitan dengan akademik ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan keprofesionalan kita itu adalah dengan salah satunya adalah publikasi dengan buku ini. Menginspirasi, kemudian inovasi ya, dan tentunya menjadi bahan bacaan mahasiswa. Sebenarnya peluang yang sangat besar itu adalah menjadi bahan bacaan mahasiswa. Karena menurut pengalaman ya dari beberapa buku yang pernah saya tulis, dari buku ajar yang kita miliki itu akan sangat menjadi bahan rujukan oleh mahasiswa. Mereka akan lebih yakin ketika kita memberikan satu referensi dan itu adalah karya yang kita tulis sendiri. Nah, itu nanti mengacu kepada jenis buku ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu buku ajar, buku referensi, buku monograf, dan buku chapter. Nah, kita tinggal memilih kita mau nulis buku jenis buku yang mana di antara 4 buku ini. Kalau misalnya kita mau membuat buku menjadi penelitian, ini adalah buku monograf namanya. Bagaimana cara, nah ini yang paling penting ya, dari apa yang kita ingin bertemu pagi ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana cara merubah penelitian itu menjadi buku. Jadi sangat sangat penting sekali. Yang pertama itu adalah menentukan judul. 2 tahun pengalaman belakangan ini dari apa ya penelitian dosen dan juga penelitian skripsi mahasiswa itu banyak yang ditolak ISBN-nya karena penulisan judul yang sama seperti penulisan karya ilmiah pada jenis penelitian ataupun skripsi. Nah, untuk versi buku itu kita harus memilih judul yang singkat, menarik, tapi juga mewakili dari eh, judul yang akan kita tulis gitu. Misalnya kita penelitiannya itu tinjauan fikih muamalah tentang jual beli online. Nah, tentang jual beli online studi kasus di Samarinda Seberang misalnya. Nah, untuk membuat judul buku itu tidak bisa kalau kita menulisnya tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online di Samarinda Seberang. Itu akan langsung ditolak oleh ISBN karena itu mengarah kepada apa ya penelitian yang kalau menurut apa ya menurut sistem ataupun ketentuan ISBN itu tidak perlu ada ISBN untuk penelitian ataupun skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, oleh karena itu kita merubahnya menjadi uh, jual beli online dalam perspektif fikih muamalah, misalnya seperti itu. Jadi studi kasusnya dihilangkan, kemudian gunakan kata-kata ataupun judul yang menarik sehingga buku kita itu bisa menarik perhatian pembaca ya. Kemudian, nah ini yang penting. Bapak Ibu semuanya tentu dalam menulis penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi itu kan sudah ada babnya ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 itu adalah kesimpulan ataupun penutup. Untuk merubah menjadi sebuah buku monograf, ya itu caranya adalah bab 1 dan bab 3 itu dijadikan satu. Jadi kayak proposal gitu, tapi diungkapkan ataupun dipaparkan dengan singkat saja ya. Mungkin dalam 5, 8, ya maksimal 10 halaman saja.
Bagaimana kita bisa menjelaskan secara ringkas bahwa buku ini merupakan hasil penelitian. Artinya kita menyadur dari sebuah hasil penelitian yang kita teliti tentang judul tertentu, kemudian kita mengkaji apa di dalam buku tersebut berdasarkan kepada hasil penelitian yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian yang penting itu adalah bab 2. Nah, bab 2 ini dijadikan banyak bab. Kalau misalnya bab 2 itu kan ada misalnya kita tadi membahas tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online di studi kasus di Samarinda Seberang misalnya. Kan pastinya ada teori fikih muamalah, kemudian teori akad dalam fikih muamalah, kemudian teori jual beli online, misalnya ada e-commerce, terus teori-teori tentang macam-macam jual beli dan lain sebagainya. Itu semuanya Bapak Ibu dijadikan setiap teori itu menjadi satu bab. Jadi misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 pengantar fikih muamalah atau teori fikih muamalah. Baru misalnya nomor 1 definisi fikih muamalah, nomor 2 dasar hukum fikih muamalah, nomor 3 nomor 3 misalnya apa ya, dalil yang berkaitan dengan fikih muamalah. Itu bab 2-nya. Kemudian bab 3-nya teori tentang akad dalam fikih muamalah. Karena misalnya kita dalam jual beli itu akan berbicara tentang akad. Dan di dalam landasan teori ada nomor B yang kita kaji, itu adalah teori tentang akad ya, akad dalam fikih muamalah. Nah, jadikan akad dalam fikih muamalah itu jadi satu bab. Jadi bab 3-nya itu menjadi akad dalam fikih muamalah gitu ya. Dijelaskan 1 2 3 sampai berapa, tinggal di copy paste dari penelitian. Kemudian ada juga teori jual beli ya. Teori jual beli itu dijadikan bab 4. Bab 4-nya teori jual beli. Kemudian bab 5-nya jual beli online. Misalnya kita masukkan bahasan ada e-commerce, masukkan bab 6-nya e-commerce. Seperti itu. Nah, bagaimana bab 3 itu tidak dimasukkan ya Bapak Ibu. Bab 3 itu di metode itu adanya di bab 1. Jadi sudah kita rangkum semuanya di bab 1 seperti proposal. Yang kita bagi-bagi menjadi banyak bab itu di bab 2. Jadi landasan teori itu dibagi menjadi banyak bab. Bab 4 itu kan kalau misalnya dia normatif sih aman aja, dijadikan aja bab. Langsung misalnya jual beli online di Samarinda Seberang misalnya. Tapi kalau kita itu adalah penelitian empiris, buat judulnya itu ya misalnya kita memperoleh data atau kita secara langsung mewawancarai orang dan sebagainya, maka buat di dalam babnya itu studi kasus. Studi kasus jual beli online di Samarinda Seberang, misalnya seperti itu ya. Jadi bab 4 itu dijadikan judulnya menjadi misalnya rumusan masalah menjadi satu bab, rumusan masalah 1 menjadi satu bab, rumusan masalah 2 menjadi satu bab. Sehingga Bapak Ibu ya, kita dalam satu penelitian tadi yang awalnya hanya 5 bab itu bisa menghasilkan menjadi 8 sampai 10 bab berdasarkan banyaknya teori yang kita muat dalam penelitian kita. Dan bab 5 bisa dimasukkan sebagai penutup ya ataupun kesimpulan dari apa yang kita sudah tulis di dalam buku monograf tersebut. Lalu tinggal copy paste daftar pustaka dan buatlah biografi penulis kita yaitu kita ya CV. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu yang paling penting sebenarnya untuk menulis buku monograf tadi karena memang itu yang paling praktis dan kalau dikerjakan insya Allah bisa selesai dalam waktu 1 hari ya. Karena tinggal copy paste karena kita sudah punya bahannya berbeda dengan kita menulis buku referensi ya atau buku ajar yang kita memang harus menulis dari awal kalau memang belum punya bahannya. Nah, jadi itu yang penting di highlight itu adalah bab 2. Bab 2 itu akan dipecah menjadi beberapa bab berdasarkan banyaknya teori yang kita punya. Jadi jangan disesuaikan dengan itu tadi ya, jangan disesuaikan dengan misalnya bab 2 itu landasan teori, lalu kita jadikan satu bab landasan teori tidak. Tapi babnya itu rubah menjadi teori apa yang kita bahas. Jadi misalnya teori fikih muamalah, teori akad, kemudian teori jual beli online, kemudian teori e-commerce dan lain sebagainya yang berkaitan dengan buku ataupun judul yang ingin kita angkat tadi berdasarkan hasil penelitian kita. Itu ya yang penting Bapak Ibu. Kemudian kalau buku ajar ini juga sangat mudah sebenarnya. Susunlah buku ajar itu sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Karena kalau kita menyusun satu buku ajar itu berdasarkan RPS, maka itu akan menjadi rujukan utama di dalam mata kuliah ya yang kita ajar.
Lalu seperti apa triknya? Ya silahkan mengumpulkan makalah. Makalah dari mahasiswa, tapi harus pintar-pintar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya makalah itu tidak kita rubah, tidak kita parafrase, tidak kita susun dengan menggunakan teknik kita, maka itu sebaiknya harus izin dulu kepada mahasiswanya. Karena kan banyak kejadian yang seperti itu. Jadi itu makalah mahasiswa, dia tahu karyanya seperti itu, lalu diambil oleh dosennya gitu. Nah, untuk menghindari itu, silahkan izin ya. Misalnya kita mau jadikan buku dari hasil kumpulan makalah mata kuliah yang kita ajar. Tapi kalau misalnya memang kita murni menyusun sendiri dan kita hanya mengambil sebagian daripada makalah tersebut, ya tidak apa-apa ya. Nah, itu contohnya saya punya satu buku buku usul fikih dan itu alhamdulillahnya itu sudah banyak banget ya, paling di antara semua buku yang saya punya itu adalah buku yang paling best seller kayaknya ya, karena 300 eksemplar itu sudah laku dan sampai sekarang masih banyak yang nanya, dan di Google Scholar saya itu yang paling banyak disitasi. Nah, itu tips Bapak Ibu ya, kalau mau banyak sitasi tulislah buku, karena buku itu paling banyak disitasi oleh orang. Kemudian buku referensi, ya ini mungkin agak sedikit berat ya, karena buku referensi itu adalah buku yang dirancang untuk apa ya, rujukan satu ilmu pengetahuan. Ya bisa jadi buku itu ya sebagai memang referensi ya, seperti kamus, ensiklopedia, atau buku rujukan ilmu tertentu. Ya misalnya rujukan ilmu fikih, ya, rujukan ilmu hukum positif dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan buku referensi. Tapi kalau sudah mengacu materinya kepada satu mata kuliah itu disebut dengan buku ajar. Kalau buku book chapter itu adalah kumpulan beberapa judul ya, ataupun beberapa penulis kemudian disatukan menjadi satu buku, dan itu juga bisa ber-ISBN. Contohnya seperti antologi penelitian, kemudian kayak kita ya pernah nulis kisah menjadi PNS gitu ya dan lain sebagainya. Itu adalah book chapter. Atau pernah juga kita menulis kisah seperti apa inspirasi ya, inspiring syariah dan lain sebagainya. Itu namanya book chapter, dan itu juga ber-ISBN. Dan dari 4 jenis tadi itu semuanya Bapak Ibu ya ada kumnya. Jadi jangan khawatir. Oke, itu sebagai pengantar. Silahkan yang selanjutnya menanyakan ataupun langsung seperti apa action dari punya Bapak Ibu. Ayo silakan. Nanya ya, Ya, ayo Dep. Mbak, kalau buku monograf itu kan kumnya cuma 5. Kalau yang referensi 40. Ya. Jomplang banget. Sayang kalau penelitiannya cuma dijadikan monograf. Nah, bisa nggak misalkan dari penelitian itu dijadikan buku referensi? Terus apa aja yang perlu ditambahkan? Oke. Bisa Nah, bisa itu sih. ya. Ya, bisa. Kalau mau dijadikan buku referensi, dia ada ukuran minimal minimal halaman. Kalau misalnya monograf, dia cukup 60 halaman udah bisa dikatakan buku monograf. Tapi kalau untuk buku referensi itu minimal 170 halaman. 170 halaman, dan dia harus misalnya ya referensi untuk satu ilmu. Misalnya ilmu mawaris gitu. Ilmu mawaris kan. Nah, itu bisa dijadikan buku referensi, tapi semua teori yang berkaitan dengan mawaris kita muat dalam satu buku itu. Dan kalau mau merubah dari hasil penelitian kita, misalnya penelitian kita tentang waris di Samarinda gitu, bisa dijadikan buku referensi, tapi akan banyak teori yang harus kita tambahkan deh. Gitu. Bisanya bisa, tapi ya butuh waktu untuk menambahkan teori-teori yang belum dimuat di dalam penelitiannya. Dan tadi sih kalau memang dalam landasan teori kita itu udah ada 100 halaman misalnya atau 70 halaman, tidak masalah ya, tinggal kita rubah aja. Dan ya, Bapak Ibu, kita kan penelitian itu pakai ukuran A4 tuh kertasnya. Nah, untuk book chapter, ukuran buku itu akan lebih banyak lagi hasil atau jumlah dari halaman itu karena kita menggunakan ukuran B6 namanya. B6 yaitu ukuran kertas 23 cm kali 21. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau rubah juga dari penelitian yang satu penelitian bisa jadi bisa jadi buku monograf, bisa jadi buku referensi bisa. Kalau buku monograf tadi ya dimasukkan pendahuluan metode, itu dimasukkan semua. Kemudian yang hasil penelitian dijadikan studi kasus ya. Kalau misalnya memang dia itu empiris, tapi kalau buku referensi dia tidak pakai pendahuluan, dia langsung ke teori. Misalnya pengantar ilmu mawaris, definisi waris, dalil tentang
hukum waris, ya hukum waris dalam Islam, nah, itu bisa dijadikan buku referensi tentang fikih mawaris. Tapi kalau bahan ajar itu sedikit berbeda ya. Kalau bahan ajar dia sesuai dengan mata kuliah. Jadi misalnya fikih mawaris, tapi muatannya itu lebih lebih sedikit sesuai dengan rencana pembelajaran yang ada di mata kuliah. Itu ya, Deb. Ibu template-nya. Berarti berat ya kalau penelitiannya studi kasus. Iya, Berarti sebenar. Deb, kalau misalnya untuk naik pangkat, sebenarnya kum monograf itu kan 20. Tapi kalau LBKD nilainya 5 aja. Beda kum, ya dia oh, beda. Karena kan kalau di LBKD yang referensi itu nilainya 15 aja. oh ya sudah kalau gitu 20 lumayan lah. Iya, Kupikir makanya. 5, masa editor aja 10. Iya, Buku makanya itu yang kalau punya dari buku 5 betul. Iya, betul, sama jomplang banget ya. satu. Benar, 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 benar. Ya itu kalau untuk LBKD, kalau untuk naik pangkat, editor itu kan 10, yang penulisnya 20 kalau monograf. Ya, ya. Ya sudah aku berarti monograf aja. Oke, ya. Melihat waktunya. Iya, jadi dirubah aja kayak tadi bab 1 kan udah jelas tuh dijadikan bab 1. Nanti metode dimasukkan kayak proposal. Nanti yang bab 2 aja dipecah-pecah teorinya sesuai dengan babnya sesuai dengan teori yang ada. Oke deh. Oke guys, tinggal copy Kasih. paste ya. Ya. Ini ya Sulung, nanti yang kertasnya ada nggak tadi? Kertas ukuran apa? kertas ada Ya ntar gitu-gitu. nanti gue kasih tahu. Heeh. Harus memuat apa aja? Oke oke, template ya, template buku ajar. Ya, Sulung, Mbak. kalau Template. buku ajar itu disesuaikan dengan mata kuliah yang mau kamu tulis. Kalau misalnya mata kuliahnya tentang apa misalnya hukum perkawinan di Indonesia gitu kan, lihat aja rujukannya ini RPS di Fasya, lalu susunan babnya itu sesuai dengan RPS itu. Jadi pertemuan kedua misalnya teori tentang pengantar hukum perkawinan dijadikan bab 1 bab gitu. Jadi setiap pertemuan itu 1 bab. Jadi minimal buku ajarnya itu ada 14 bab. Begitu ya. Template-nya, oke sebentar saya carikan ya contohnya. Kalau kumnya bahas buku ajar, kalau untuk kum naik pangkat itu 20 sama kayak buku monograf. Tapi kalau LBKD-nya dia 10. 10 saja. Kalau di LBKD monograf itu 5, kenapa? Karena dia untuk penelitian, dia kan hasil penelitian. Hasil penelitian itu udah dinilai 2 kum. Jadi kalau dia dibikin jadi buku, jadi 5 kum. Nanti penelitian kita itu kita publikasi lagi jadi artikel, tergantung kalau misalnya dia tidak terakreditasi dapat lagi tuh 10 kum. Kalau dia Sinta 15, kalau dia Scopus 25 gitu kan. Makanya kenapa dia kalau dalam LBKD buku monograf itu lebih sedikit kumnya karena dia udah dapat poin, dapat kum dan dari satu penelitian bisa dikembangkan menjadi 3 publikasi. Oke, ada lagi contohnya bentar saya carikan ya. Kalau buku ajar. Kalau buku monograf nih saya kasih tunjuk yang saya sudah punya saya yang sudah terbit. Ya, jadi yang paling ya kalau ditanya yang paling mudah sih monograf. Monograf adalah buku yang paling mudah untuk dibuat sehari selesai karena kan materinya udah ada di laporan hasil penelitian. Yang kemarin penelitian internasional yang kita susun bisa kita bikin buku itu 1 buku monograf karena kita sudah ada ya tapi yang penting teorinya sudah lengkap ya. Nah, ini contohnya ya, tolong tadi template-nya ini. Jadi lihat aja di sini template-nya. Nanti apa aja yang harus ada di dalam buku monograf. Ini buku efektivitas hukum sertifikasi halal gratis. Ini adalah hasil penelitian dari judul penelitian saya itu adalah efektivitas hukum penerapan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku MK Kalimantan Timur. Jadilah buku dia efektivitas hukum sertifikasi halal gratis yang semua orang bisa baca. Efektif enggak sih?
sertifikat halal gratis itu gitu. Padahal kita sebenarnya yang kita teliti itu hanya UMK yang ada di Kalimantan Timur, tapi dengan redaksi judul seperti ini kan semua orang bisa bisa mengambil informasi gitu dari buku tersebut. Buku ini ya, walaupun ini adalah hasil penelitian. Nah, ini cover, kemudian ininya tidak perlu ditulis karena nanti penerbit yang editor yang akan membuatnya. Yang perlu disiapkan ini ya, halaman persembahan. Ini harus ada persembahan, kata pengantar, lalu eh, daftar isi. Nah, daftar isi kayak gini. Nah, ini ya urutannya. Jadi kalau ditanya template, inilah template-nya. Ada persembahan, kata pengantar, daftar isi, lalu pendahuluan. Pendahuluan itu adalah tadi dari pengantar proposal latar belakang, kemudian metode yang kita gunakan dalam penelitian dan lain sebagainya. Bab landasan teori ya yang ada di bab 2 itu saya pecah menjadi beberapa bab. Bab 1 misalnya pengertian efektivitas hukum. Itu kan misalnya landasan teorinya itu sebenarnya A, pengertian efektivitas hukum. Nah, itu jadikan satu bab. Kemudian sertifikasi halal gratis, kemudian regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Nah, yang bab 4 itu dijadikan tulisan apa judulnya menjadi studi kasus sertifikasi halal di Kalimantan Timur. Karena saya meneliti di Kalimantan Timur, maka saya memberikan satu contoh ini loh, sertifikat halal gratis di Kalimantan Timur sebagai acuan untuk kita menilai efektif atau tidak program itu ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini di bab 4 dijadikan studi kasus. Kemudian studi kasusnya yang analisis ini ya, studi kasus sertifikasi halal di gratis di Kalimantan Timur. Ini adalah analisis rumusan masalah yang pertama. Jadi kalau teman-teman punya rumusan masalah 3, maka silahkan dijadikan satu bab setiap satu rumusan. Oke. Kemudian analisis efektivitas sertifikasi halal gratis. Nah, ini saya kembangkan uraiannya seperti itu. Padahal kan sebenarnya dalam penelitian itu yang pertama analisis tentang penerapan sertifikasi halal gratis di Kalimantan Timur. Yang kedua, efektivitas hukum program sertifikasi halal gratis di Kalimantan Timur. Nah, ini kemudian kita rubah ya, kita sulap menjadi sebuah buku yang nantinya akan relevan untuk dibaca oleh semua orang gitu kapanpun, walaupun sertifikat halal gratis itu mungkin suatu saat sudah tidak ada lagi ya. Lalu penutup itu diambil dari bab 5, langsung copy paste aja kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan riwayat hidup penulis. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang proposal bab pertama itu dijadikan pendahuluan, langsung di copy paste aja beserta dengan footnote-footnote-nya ya. Ini latar belakang semuanya yang ada itu langsung di copy paste. Kemudian di bagian ya langsung semuanya di copy paste aja. Rumusan masalah, ada rumusan masalah dimasukkan, kemudian tujuannya apa. Nah, itu aja gitu ya, dan metode. Jadi yang lain kalau yang manfaat penelitian, sistematika penelitian tuh jangan dimasukkan ya. Jadi yang diambil dari bab 1 itu adalah latar belakang, kemudian apa tadi? Rumusan masalah, kemudian tujuan dan metode. 4 poin itu aja. Yang lain nggak usah dimasukkan. Kajian terdahulu, kemudian teori yang relevan, manfaat penelitian, sistematika penelitian itu nggak usah dimasukkan. Ya, karena nanti itu akan mengarah kepada karya ilmiah yang menurut ISBN tidak perlu memiliki ISBN. Kemarin itu beberapa mahasiswa seperti itu. Jadi di copy paste aja dari yang apa latar belakang bab satunya, habis itu dikembalikan karena karya ilmiah kalau skripsi tidak perlu ISBN. Ya, ada lagi? Apa? Ya kalau buku udah tadi ya ada 14 bab. Iya, tapi kan bab apa 14 babnya kan sedikit-sedikit aja loh, nggak masalah, nggak mesti harus apa sampai 400 halaman enggak. Yang penting kalau itu ya minimal 170 halaman. Kirimkan contohnya. Oke, nanti saya kirimkan contohnya. Nanti itu ya, template-nya tadi yang saya kirimkan, nanti saya bikin dalam Word biar teman-teman bisa melihat nanti seperti apa bab-babnya ya. Oke, nggak apa-apa.
Ada lagi? Siapa? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang baru masuk ya? Oh, ada Bu Ratu. Selamat bergabung, Ibu. Iya, Ayo, Bu, ditunggu ya. ya. Oke. Oh, ini ada Gina juga, ada Bu Yeni. Jadi, kalau misalnya kita saran saya, kalau misalnya kita penelitiannya udah ditulis semua dalam buku, berarti opsi yang paling cepat itu adalah membuat buku bahan ajar, buku ajar. Ya, itu tinggal diambil makalah, kemudian dimodifikasi, kemudian sesuaikan penyusunannya sesuai dengan RPS, dan jadilah itu buku ajar. Pastikan minimal 170 halaman. Kalau di bawah itu nanti nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman untuk kenaikan pangkat dia biasanya ada standar ukuran kertas sama standar minimal halaman untuk bisa mendapatkan tertentu yang diberikan. Oh, ini ada Gina. Gin, ya skripsinya dirubah ya Gin. Jadi yang halaman bab 1 dijadikan pendahuluan, bab 2 dipecah-pecah menjadi beberapa bab. Lalu bab 4 ya dijadikan studi kasus, bab 5 dijadikan penutup, daftar pustaka, dan terakhir biografi penulis. Kalau lampiran nggak usah ya. Lampiran tidak perlu dimasukkan. Nanti terlalu lengkap itu informasi yang kita berikan kepada pembaca. Oke. Iya, Ibu. Oke ya. Ada lagi kalau sudah kita tutup saja. Ustadz Izhar aman ya? Lagi OTW ya? Saya di sekolah, Bu, ribut. Iya 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 ya. Oke, Dewi aman ya? Dewi Rahayu aman ya? Ya, kayaknya udah Mbak. Itu aja nanti yang kertasnya, marginnya gitu-gitu. Oh ya, itu saya share, aku share di grup nanti. Oke deh, kasih ya. Ya. Oke ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah bisa dipahami, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi hari ini. Eh, kita tunggu semuanya ya, tulisannya 10 Agustus 2024. Ya, itu apa sih? Sebagai motivasi lah, ya kan? Biar selalu menulis. Kalau nggak dipaksa nggak bakalan jadi tuh. Oke deh. Makasih semuanya. Mari kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak Ibu. Makasih Bu Mai, Ya, teman-teman. sama-sama.